Journeys here. Halo travelers, Aku Aida. dan aku Elvi. Yuk jalan bareng kita. Kali ini kita mau ke Pronojiwo Lumajang. Kita berangkat dari Malang pukul 4.30. Nah, buat kalian yang mau OTW pagi kayak kita, wajib banget pakai jaket tebal ya guys. Karena waktu di perjalanan dingin banget. Dan jangan lupa pakai masker ya. Destinasi pertama kita yaitu Kapas Biru. Nah, untuk perjalanan dari Kota Malang ke Pronojiwo sendiri ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Nah, kita tiba di parkiran Kapas Biru pada pukul 6:10. Untuk HTM Kapas Biru ini per orang dikenakan biaya 10.000 dan untuk parkirnya 5.000 per motor ya guys. Lihat mukanya kak. Muka aku. Lihat. Mukanya degradasi ya guys. Ini adalah dari pasirnya truk. Oke. Kita mau persiapan ya. Kak ngapain? Bedanya jatuh, Kak. Bedanya. Menggeliling. Ya Allah. Ya Allah. Hidup Kok bisa make upan komedi sejauh itu? komedi sekali, baru juga berangkat. Buset dah. Setelah bersiap-siap, kita langsung melanjutkan perjalanan ke air terjun Kapas Biru nih guys. Jalan menuju air terjun ini melewati perkampungan, di mana akses masuknya sendiri berada di belakang rumah warga. Perjalanan menuju air terjun ini diawali dengan melewati perkebunan salak guys. Nah, kalian bisa lihat di kanan dan kiri kita banyak sekali pohon salak. Hai guys, jadi kita sudah mau menuju ke sana, yaitu ke arah apa namanya? Air Terjun Kapas Biru. Oke, let's go. Dingin banget ya. Wah, di sini dingin guys. Lihat banyak tanaman-tanaman. Dan jalannya kayak gini ya. Tanah gitu, terus juga ada tangga-tangga gitu. Wow. Kelihatan nggak itu ada air guys di bawah. Ya, kita menyicil melihat air. Oh, keren kali. Kayak di Kung Fu Panda. Tangganya PR banget guys, soalnya tinggi banget ini tangganya. Kita nggak bisa langsung, jadi harus pelan-pelan. Ternyata anak tangga yang akan kita lewati itu memerlukan jarak dan waktu yang panjang. Di tengah perjalanan, kita mulai merasa kelelahan secara fisik guys, karena jarak per anak tangganya lumayan tinggi nih. Setiap melewati anak tangga, kita tidak pernah lepas dari pegangan besi yang sudah tersedia nih guys, agar tetap stabil saat melangkah. Hati-hati, licin kayak omongan dia. Siapa yang bilang landai? Landai banget. Landai banget. Landai banget ya, pelan-pelan ya kak. Trekking poolnya dipakai kak. Waduh deh. Sekali salah pijak kita bisa ndelosor. Jalannya guys kayak gini. Udah. Masih belum kelihatan sih, tapi jalannya kayak gini terus nih. Akar-akar dan tangga-tangga yang hilang. Ternyata jalannya tuh ini kita melewati akar-akar cacing ini ya, kayak gini mau ke tempat saya lucu loh. Kemarin ada yang mau bilang mau ke tempat sewa guys. Iya guys, ini kayak ya tapi kayak ya is oke lah ya, kita coba. Bye bye guys. Landai loh, Keren, landai keren. banget, landai banget. Lihat ini segini ya guys, tapi ternyata lihat tuh tor. Inilah POV mata kita. Oke. Ini PR banget sih naiknya.
Ngetrip bersama Dora. Kalau sama teman masih bisa tertawa. Kalau pasangan udah bete. Wisata Kapas Biru ini terbilang sepi ketika weekdays. Pada saat itu hanya ada kita, satu bule dan bapak petani yang lewat nih. Kondisi cuaca pada hari itu juga kurang mendukung, karena di tengah perjalanan langit mulai mendung nih. Akhirnya di tengah perjalanan ke air terjun, kita memutuskan kembali ke atas. Soalnya kita udah kelelahan dan situasinya kurang mendukung. Guys, jadi kita sudah pindah destinasi. Kita sekarang lagi di panorama Kapas Biru guys. Yang HTM-nya? Kita HTM-nya 2 orang 25.000 plus parkir. Jadi parkirnya 5.000, masuknya Ya, per orangnya 10.000. 10.000. Betul. Dan ini jalannya nggak kayak tadi. Ini enak. Ya, ini jalan manusia. Tadi bukan manusia. Ini jalannya orang bule tadi. Kita ketemu orang bule tadi. Tapi tidak bisa berkata-kata. Udah terlalu capek. Napas aja susah. Padahal mau aku beri peringatan. Ya. Yakin, Kak? Yakin, itu jauh banget. Nah, ternyata kita salah maps, guys. Kita tuh niatnya pengen ke panorama, tapi ternyata kita tadi itu ke air terjun Kapas Biru. Jadi buat kalian yang mau kesini harus diperhatikan ya mapsnya, karena maps air terjun dan panorama itu sendiri-sendiri. Gimana Kak reviewnya? Ternyata trekkingnya pakai motor. Jadi nggak usah nafas, ini nggak Senin Kamis. Oke. Tahu gak sih guys? Aduh, sorry. Tahu gak sih tadi kita itu kan waktu ke Kapas Biru kan ketemu Biru ya. Terus itu kita itu kan nggak nyampe air terjun. Dan kita udah mutusin kembali soalnya kayak masih jauh gitu loh. Kita tanya ke warga lokal itu masih 20 menitan lagi, dan itu kayak jalannya itu udah naik turun terus kayak akar-akar kayak gitu. Terus kita kembali bule. Nah, tidak disangka-sangka Bulenya di kita sini. waktu ke panorama ketemu lagi sama bulenya guys. Orangnya di sini. ternyata juga menyerah. Itu. Orangnya ternyata juga menyerah. Orangnya nggak nyampe di Kapas Birunya. Seterjal itu. Ini kalau nggak cari referensi dulu, wah parah sih. Dan pada akhirnya kita kesini tapi nggak trekking, kayak Ya. langsung gitu loh pakai motor. My God. Bodoh emang. Terus kita mau ke teras Semeru, tapi kata Tembok. mas Dapat tembok katanya harus pagi mbak, harus pagi. Terus Pantas orang-orang berangkat jam 12 malam. ya ternyata itu alasannya guys. Gimana ya, kayak sekali kita dari Malang ke sini cuma Satu destinasi. doang aja. Terus saranin destinasi yang lain selain Tumpak Sewu. Kayaknya day one jadi YouTuber. Panorama Kapas Biru ini walaupun weekday cukup ramai ya guys, karena banyak sekali turis mancanegara yang datang. Oke guys, jadi kita di sini datang tapi kesiangan. So kita dapat tembok. Jadi kita dibantu sama masnya di sana. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya mas. Kalau kalian datang ke sini minta tolong masnya aja. Oh iya, kalian nggak perlu sewa atau bawa kursi lagi ya, karena di sini udah disediakan. Jadi kalian tinggal pakai aja deh. Wah guys, tiba-tiba banget ada turis yang kasih cincin ke ceweknya nih. So sweet banget. Niatnya jam 11 kita mau pindah lokasi ke Cafe Teras Semeru nih. Namun cuaca berkata lain karena tiba-tiba turun hujan deras. Jadi gak memungkinkan nih kalau kita mau menerobos hujan. Yang jatuh cinta.
Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oke guys, jadi kita foto-foto lagi dan di foto Mas ini lagi guys. Orangnya sangat effort mau buat video sinematik katanya. Oke deh. Nah, itu dia, anjay, keren kali. Omo-omo. Jadi kita udah nunggu hujan reda mulai dari jam 11 sampai jam 2 siang nih guys. Tapi hujannya masih deras. Namun karena udah menunggu terlalu lama dan udah mulai sore, kita memutuskan untuk nekat ke parkiran atas dengan hujan-hujanan. Nah, kita kembali ke Malang ditemani hujan deras selama 3 jam perjalanan karena kondisi cuaca yang buruk dan lalu lintas yang sangat padat. Basah. Aduh, dingin sekali guys. Perjalanan yang panjang. Aduh, capek. 14 jam. 14 jam. Gila. Gila, 14 jam. Keriput. Kata lagi. Bye bye, hati-hati Aida. Makasih. Karena aku basah guys.